Selamat malam pemirsa, pemilihan presiden telah selesai dan KPU secara resmi telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Kedepannya tentu saja Prabowo Gibran membutuhkan dukungan untuk menjalankan roda pemerintahannya. Untuk itu Surya Paloh bersama Nasdem turut memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran dalam membangun bangsa. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, dukungan Surya demi membangun bangsa. Bersama saya, Valentinus Reza. Dukungan Surya demi membangun bangsa. Politik sesungguhnya berwatak mulia, bukan sekadar urusan menang dan kalah, apalagi menang-menangan. Ia berwatak mulia karena di dalamnya terkandung gagasan atau cita-cita luhur untuk menghadirkan kebaikan bersama. Konsep bahwa politik bukan cuma perkara menang kalah, melainkan kebaikan bersama sedang menjadi perbincangan di masyarakat. Publik melihat kunjungan balasan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kamis 25 April kemarin, sebagai upaya sadar membangun kerjasama demi kebaikan bersama. Surya mengaku sudah melakoni kontemplasi ketika akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran atas kejujuran hati dan rasionalitas. Kesiapan mendukung penuh pemerintahan mendatang didasari atas tantangan bangsa yang kian besar ke depan. Bekerja membantu pemerintahan dibutuhkan suatu semangat, spirit, dan keikhlasan hati dan mengedepankan objektivitas. Melihat Indonesia dengan optimisme ke depan, kita siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, ujar Surya di kediaman Prabowo. Bak gayung bersambut, niat Surya dan Nasdem untuk bersama-sama membangun bangsa diamini oleh Prabowo. Seusai pertemuan itu, ia mengunggah foto kunjungan Surya ke akun X miliknya, @Prabowo, disertai keterangan. Hari ini di Rumah Kertanegara saya kedatangan sahabat lama saya sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh beserta jajarannya. Alhamdulillah Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem menyampaikan keputusannya untuk bergabung dan bekerja sama untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Publik jelas merasakan energi positif atas hasil pertemuan kedua elit tersebut. Niat baik pihak tamu disambut dengan baik pula oleh tuan rumah. Harapan untuk menapaki Indonesia maju, Indonesia Emas 2045 semakin jelas membentang di depan mata. Masyarakat pun tiba pada satu kesimpulan akan pentingnya keterlibatan banyak pihak. Keterlibatan itulah yang akan memampukan negeri ini mengatasi tantangan bangsa mulai dari isu hukum, keadilan, kesejahteraan, lingkungan, dan pertahanan dunia. Kiranya wajah terkini politik Indonesia dapat menjadi awal transisi yang baik bagi pemerintahan baru. Prabowo selaku pemenang pemilu presiden 2024 tidak segan untuk berbagi kekuasaan, merangkul yang kalah demi bonum komune, demi Indonesia yang berkemajuan. Dukungan Surya membangun bangsa itulah tema editorial malam untuk hari ini dan kita akan langsung membahasnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Selamat malam Mas Indra, apa kabar? Selamat malam, Reza. Sehat, ya. Alhamdulillah. Baik, kalau kita bicara soal dukungan seorang Surya Paloh begitu ya, untuk pemerintahan yang baru sebenarnya dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan yang baru? Apa yang bisa dilakukan oleh Surya Paloh bersama Nasdem? Ya, pertama kali sebelum menjawab ke sana, memang ini kita patut memberikan sebuah apresiasi yang baik ya. Pertemuan antara elit-elit politik bangsa di negara ini masih berjalan baik meskipun setelah kontestasi yang begitu sengit. Tetapi kita harus berikan catatan juga bahwa kontestasi yang begitu sengit, kontestasi yang begitu ketat waktu itu berjalan sampai pada tahap paling akhir, yaitu ketika itu masuk ke PHPU, putusan MK sudah keluar dan penetapan KPU sudah dilakukan, disitulah ujung terakhir dari kontestasi politik. Dan kita perlu ingat lagi Reza bahwa kontestasi politik yang namanya pemilu itu merupakan salah satu bagian saja dalam demokrasi. Sistem politik yang kita pilih untuk membangun bangsa ini adalah demokrasi. Nah, ketika kita tahu
pemilu itu adalah hanya bagian dari sebuah demokrasi yang sedang kita pilih, maka kita harus tahu demokrasi sebenarnya itu apa. Kita akan lihat tujuannya. Tujuannya sudah sangat jelas, terlihat dengan gamblang, ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dalam konteks keadilan sosial tentu saja. Itu yang kemudian menjadi tujuan dari kita memilih demokrasi. Nah, ketika kontestasi ini sudah selesai, maka PR selanjutnya adalah bagaimana membangun bangsa ini secara demokratis. Nah, ini bisa menjadi tanggung jawab semuanya. Kontestasi saat itu memilih siapa pemimpin tertinggi. Masing-masing pihak punya calonnya, kemudian mereka berkontestasi. Siapa yang paling layak, siapa yang kemudian bisa memimpin. Sudah terpilih. Terlepas kemarin ada beberapa catatan serius yang memang catatan itu dikeluarkan oleh para hakim konstitusi ya. Nah, itu jangan kita lupa. Ini kan catatan serius di soal kontestasinya. Catatan-catatan itu harus kita kawal, baik media, masyarakat, politisi, seluruh akademisi, seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama mengawal perbaikan itu agar kontestasi ke depan jauh lebih baik. Artinya memang masih banyak kekurangan. Ada catatan-catatan yang diberikan oleh hakim konstitusi saat sidang PHPU kemarin kan. Nah, tapi kan demokrasi itu tidak ansih hanya soal kontestasi, soal menang kalah itu saja. Tetapi kemudian ada hal yang harus dilakukan. Ini kan bukan soal AFC, kita lagi ngomongin AFC nih ya, akhir-akhir ini kan. Piala Asia nih, ketika Piala Asia itu siapa menang, Indonesia Korsel menang, kemudian ujungnya nanti final menang, dapat piala selesai. Kalau ini kan siapa yang menang, itu mereka punya tanggung jawab besar untuk membangun bangsa ini. Nah, kebersamaan ini yang dibutuhkan. Itu dari sisi membangun bangsanya. Dari sisi yang lain, bagaimana melihat elit-elit politik yang kemudian saling datangi, ini sekali lagi harapan kami, masyarakat bisa melihat dengan dewasa. Bagaimana berdemokrasi kita ini memang harus dewasa. Bagaimana ketika elit politik ini sudah menjalin komunikasi politik yang hangat, yang baik setelah kontestasi yang begitu ketat, harusnya disambut dengan apresiasi. Kenapa demikian, Reza? Karena kita tentu tidak ingin kalau elit politiknya saja tidak mau berkomunikasi dengan baik, maka di bawahnya itu akan sangat lebar polarisasinya. Nah, tentu kita tidak mau polarisasi yang berkepanjangan. Polarisasi itu terjadi pada saat kontestasi, sesuai dengan keyakinan mau memilih siapa. Tapi ketika selesai, masih bisa banyak yang bisa dilakukan untuk bersama-sama begitu. Bangsa ini banyak PR-nya ya. Banyak sekali kan kita banyak tantangan bagaimana demokrasi bisa menyelesaikan PR-PR bangsa ini, Mas Indra. Iya. Kan artinya kita tahu bahwa catatan-catatan kita dalam berbangsa ini masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan bersama. Kita tidak usah jauh-jauh ngomongin detil-detil, ngomongnya umum aja seperti korupsi yang masih tinggi, ya kan? Hukum yang kadang-kadang tidak selaras dengan rasa keadilan, gitu. Lalu ada lagi beberapa hal yang lain. Bagaimana pendidikan kita, bagaimana kita melawan masa-masa disrupsi sekarang ini. Nah, kalau kita lihat ada orang mengatakan misalnya, kan saat bertarung kemarin memperjuangkan ideologi masing-masing, ketika Dajo kenapa harus bergabung? Ada yang mempersoalkan seperti itu misalnya. Menurut saya ideologi kita berbangsa dan bernegara ini cuma satu, yaitu Pancasila. Apa itu? Pancasila. Pancasila, ideologi kita berbangsa dan bernegara ini Pancasila, tidak boleh dibedakan. Jangan ada pertarungan ideologi yang berbeda loh dalam kontestasi itu. Memilih siapa calon pemimpin yang layak menurut si A, si B, si C. Setelah terpilih, kemudian kita ada PR ke depan bangsa. Kami misalnya nih, partai politik tertentu memiliki program seperti ini. Kalau kita lihat konteks hari ini misalnya Surya Paloh, kita lihat Partai Nasdem berarti. Di situ kan ada semangat restorasi. Kalau kita lihat semangat restorasi yang pernah disampaikan itu adalah soal memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, mencerahkan. Bahkan kalau kita lihat lagi partai lain misalnya, contoh PKB kemarin, menyampaikan, menitipkan 8 agenda perubahan. Kalau itu bisa berjalan, artinya kan sangat efisien mendukung kerja pemerintahan ini, artinya agenda-agenda itu pun juga bisa berjalan. Ya, memang dalam situasi seperti ini dibutuhkan sosok negarawan ya. Betul. Menjadi panutan, menjadi contoh begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu, Mas Indra, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, editorial malam akan kembali sesaat lagi.
kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama, dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama, seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo, akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai, katakanlah, suka dan duka. Kita ingin mengakhiri permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Mas Indra di sini untuk menuju demokrasi yang lebih baik ke depan, menuju Indonesia yang lebih baik ke depan. Tentunya kan harus melibatkan banyak pihak ya, Mas Indra. Apakah memang pertemuan dari Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo ini adalah contoh yang baik, menunjukkan sosok negarawanan begitu ya, agar memang ya kita kan ingin membangun demokrasi yang baik secara bersama-sama. Anda sudah menyinggung tadi di awal, pemilu sudah selesai, kontestasi itu sudah selesai, sekarang tinggal bagaimana kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Ya, ini sebenarnya makanya di awal tadi saya menyampaikan bahwa sekarang ini sebenarnya kita itu semua ya, masyarakat Indonesia, elit politik, masyarakat di lapisan paling bawah juga semuanya sedang diuji. Bagaimana kita diuji kedewasaan kita semua, bagaimana memahami dan melihat arti demokrasi itu sendiri. Nah, ketika bicara soal kontestasi, ada catatan, iya. Bahkan jangan lupa ada catatan dinamika dialektika waktu itu, bahkan kemudian jadi catatan khusus dari para hakim konstitusi di MK, itu jangan dilupa dan harus diperbaiki segera. Tapi itu kan di ruang yang namanya kontestasi, Reza. Ruang aturan mainnya. Nah, setelah kontestasi ini selesai, nah inilah bedanya dengan pertandingan-pertandingan sepak bola misalnya atau kontestasi apapun ya. Ataupun yang selesai. Ya. Iya, turnamen gitu ya dengan apa namanya dengan ada piala di akhirnya. Ini kan tidak. Ketika selesai, ini sekarang waktunya seperti kata Pak Surya tadi. Ini sekarang waktunya membangun. Nah, membangun ini pastikan akan ketika mendukung calon sebelumnya, kemudian melihat ada yang bisa agenda ini bisa dibawa tidak di agenda di dalam pemerintahan baru nanti yang memang misalnya sebelumnya bukan calonnya. Ketika bisa, kenapa tidak? Kenapa tidak? Toh untuk bangsa gitu. Kenapa tidak didukung begitu? Iya, kenapa tidak didukung dan sebenarnya agak kurang pas ya di dalam demokrasi Pancasila ini. Kita kira demokrasi Pancasila agak kurang pas kalau kemudian ada hasil pemilu sudah terpilih dan sudah ada jelas bersama diputuskan seluruh tahapannya sudah selesai sah secara legal formal, kok tidak didukung sementara ketika presiden terpilihnya yang baru itu diminta untuk menjadi presiden semua golongan, tidak hanya presiden yang memilih dia saja. Artinya sebaliknya dia juga harus kemudian mendukung jalannya pemerintahan itu. Kan seringkali kita mencampur adukan, Reza, antara ketika nanti mendukung dan pemerintahan misalnya nanti ada jalan yang salah diambil atau kebijakan salah yang diambil, seolah-olah kita berpikir itu nggak bisa dikritisi. Itu kita tersplit dengan yang namanya demokrasi parlementer sebenarnya, koalisi oposisi. Makanya dalam demokrasi yang kita pilih ini itu sifatnya check and balances, penyeimbang. Kita ingat di zaman misalnya Pak SBY dulu koalisi juga besar. Tetapi dari dalam bisa mengkritisi ketika memang itu tidak tepat menurut mereka. Artinya tidak sekaku itu. Jadi Anda melihat ini mendukung ini masih dalam koridor check and balance? Check and balance. Memang harus ada penyeimbang dan lain sebagainya. Tapi penyeimbang itu bukan berarti kemudian sifatnya seperti oposisi dalam demokrasi parlementer. Yang jelas berbeda gitu. Kalau kita lihat atau mungkin demokrasi seperti di Amerika ya, itu berbeda sekali memang antara Demokrat dan Republik begitu. Garisnya beda. Di Indonesia tidak begitu. Artinya ketika misalnya contoh misalnya saya sampaikan tadi agenda restorasi Partai Nasdem yang luar biasa itu ketika bisa diakomodir dalam berbagai bidang misalnya di dalam pemerintahan baru, loh kenapa tidak? Sementara Pak Prabowo sendiri menyambut dengan baik. Sebenarnya kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya
wah ini untung di partai tertentu dong, kemarin lawan, sekarang bisa jadi gabung. Kan yang menang juga akan berpikir ulang kalau sekedar hanya menguntungkan sepihak. Ini kan bukan menguntungkan, tapi bagaimana membangun gitu loh, membangun ke depan. Kekuatan seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk memajukan bangsa ini. Ketika ada yang salah nanti, apakah tidak bisa dikritisi? Kita punya cerita di dalam sebuah yang disebut koalisi ya, dalam pemerintahan itu, hal-hal yang tidak tepat masih bisa dikritisi. Oke, jadi Anda melihat pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Surya ini menjadi awal transisi yang baik begitu ya? Jadi contoh awal transisi yang baik untuk pemerintahan yang baru seperti itu ya Mas Indra. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu dan juga kita akan menghadirkan polling terkait dengan tema kita hari ini, tapi kita harus jeda dulu. Editorial malam akan hadir sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali lagi di editorial malam. Berikut kita lihat polling yang dilakukan oleh tim Metro TV dalam akun Instagram Metro TV. Dengan pertanyaan, apakah pertemuan antar elit politik akan membawa kebaikan bersama bagi kemajuan bangsa? 68% yakin pertemuan antar elit politik akan membawa kebaikan bersama bagi kemajuan bangsa. Artinya memang secara image, secara citra kerukunan yang dibangun begitu ya. Dan pertemuan-pertemuan ini sangat penting Mas Indra. Untuk memang tadi kita berkaca memang secara kontestasi banyak PR yang masih perlu dikerjakan lagi. Betul. Itu satu sisi ya, di satu hal. Ya, tapi untuk 2029 ini kan menuju 2029 juga pemilu berikutnya banyak PR yang harus diselesaikan juga Mas Indra. Iya. Nah, kalau kita lihat hasil polling tadi ya, sekali lagi benar sekali bahwa gestur-gestur politik yang dilakukan oleh para elit politik kita dengan saling bersilaturahmi setelah selesai kontestasi yang begitu tajamnya, dan memang harus begitu, kontestasi harus begitu tajamnya, kalau enggak cuman bisa disebut kontestasi-kontestasian, kontestasi abal-abal, kan tidak, harus ini kan benar-benar kontestasi dan berjalan sampai pada tahap paling akhir itu dikawal ketat. Ketika selesai, apa iya kita masih mau berkutat pada soal hal-hal itu saja gitu? Seperti belum move on gitu ya? Seperti belum move on. Move on itu bukan berarti melupakan atau menormalisasi hal-hal yang dianggap tidak tepat misalnya pada waktu itu. Soal aturan main atau soal ketika berjalannya permainan atau kontestasi itu. Itu tetap catatan seperti yang saya bilang tadi. Itu ruang yang harus kita jaga dan kita kawal bersama. Itu harus beres itu catatan-catatan itu. Nah, tapi di satu sisi ini masyarakat kita bersama ini, kita dalam kehidupan global bahkan terjadi banyak hal yang kita nggak sangka-sangka sudah terjadi. Kita melihat banyak disrupsi, orang banyak kehilangan pekerjaan yang sebenarnya sudah dicita-citakan dan kemudian dikerjakan, ternyata pekerjaannya sudah nggak ada. Ini kita mau ngapain? Kita harus bersama loh. Kita harus bersama menyelesaikan persoalan ini. Dan ketika sudut pandangnya adalah sifatnya pragmatis atau apa dan sebagainya, jangan dilihat dari sisi itu, tapi dari sisi bagaimana ketika masing-masing elemen itu bisa menyumbangkan sumbangsih atau menyumbangkan energi dan pemikirannya untuk bisa mengisi ruang-ruang di mana kemajuan itu akan diraih gitu. Dan ketika ada hal-hal yang tidak baik dijalankan oleh pemerintahan saat ini misalnya ya, itu kan bisa dikoreksi juga, bukan berarti kemudian ketika mendukung terus misalnya ya, ini kita belum mengetahui secara clear, kemudian bergabung di dalam misalnya istilahnya mungkin langsung kabinet gitu, terus tidak bisa melakukan kritik misalnya, itu tetap bisa dilakukan. Kita masih ada namanya fraksi-fraksi di DPR. Gitu loh. Setidaknya check and balance tadi berjalan. Check and balances berjalan. Oke. Kalau kita bicara lagi soal membangun kedewasaan politik, ini juga penting juga ya, Mas Indra. Ini bagaimana Anda melihat ini? Tantangan terberatnya di mana? Jadi kembali ke soal kedewasaan berdemokrasi, kedewasaan melihat demokrasi itu artinya kan kita meminta kepada semua pihak termasuk kita semua gitu ya. Itu kan adalah bagaimana kita mampu memahami demokrasi dari sisi artinya berpolitik, bagaimana kacamata politik kita. Meningkatnya kedewasaan berpolitik itu sebenarnya kalau kita kembali ke ini adalah tanggung jawab dari partai politik. Kalau kita lihat undang-undang partai politik. Partai politik harus
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau Betul. elitnya kan harusnya sudah tahu. Ya. Kita tidak ingin elitnya dewasa saja, tapi harus memberi tauladan. Tapi bagaimana masyarakatnya? Kita tentu tidak mau menyalahkan masyarakat saja. Nah, kita kembalikan partai politik sudah memberikan pendidikan politik yang baik tidak bagi Sudah melakukan tugasnya seluruh belum ya? masyarakat? Sudah melakukan tugasnya Ya. tidak. Sehingga mereka kemudian ketika melihat hal-hal seperti ini, dia mampu jernih melihat sudut pandang yang jelas. Baik. Jadi tidak soal bagaimana menang kalah. Kalau kalah akan terus berkutat pada soal protes-protesnya saja, gitu. Tapi melupakan apa yang harus dikerjakan bersama untuk memajukan bangsa Kita ini. evaluasi dan kawal bersama. Betul. Terima kasih Mas Indra Maulana sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Pemirsa, demikianlah Editorial Malam. Saya Valentino Reza undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.